Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cepi Nardiana. Saya mahasiswa RPL 2 Stikesmi Sukabumi. Di sini saya akan memperhatikan pengkajian agregat komunitas. Pengkajian agregat komunitas ini sendiri adalah pengumpulan data dari berbagai komunitas untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang suatu fenomena atau masalah kesehatan yang terjadi di lingkungan kesehatan. Metode pengkajiannya yang digunakan yaitu wawancara. Kita mulai. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan, saya Cepi Nardiana. Apakah benar ini dengan Bapak RW 09 Desa Pamoyanan? Ya betul. Kalau Bapak itu, kalau boleh tahu Pak, namanya siapa Pak? Pak Ujang. Pak Ujang. Baik Pak Ujang, saya panggil Pak Ujang aja ya Pak ya. Saya kesini bertujuan untuk melakukan pengkajian Pak dengan metode wawancara itu terkait dengan kondisi lingkungan dan masalah-masalah kesehatan yang ada di lingkungan kampung ini. Nah, sesuai dengan data dari Dinas Kesehatan bahwa wilayah alamat ini rentan sekali ya Pak terkena penyakit stunting pada balita. Apakah Bapak pernah mendengar nih Pak tentang penyakit stunting ini Pak? Ya pernah. Pernah ya Pak ya? Nah, kalau misalkan pernah, kita lakukan pengkajiannya dilakukan selama 15 menit Pak nih. Kalau misalkan Bapak ada waktu, kalau misalkan mau, kalau izin, tempatnya mau di sini apa di mana Pak? Di tempat rumah Bapak? Sini aja. Di sini aja ya. Jadi topik di sini saya akan melakukan wawancara nih Pak sebelumnya. Kajian terkait tentang masalah yang ada di lingkungan ini, bagaimana nih Pak? Apakah Bapak bersedia? Ya Pak, saya bersedia. Ya, baik. Kalau sudah bersedia, yang pertama saya akan baik. Kalau sudah bersedia ya Pak. Nah, yang pertama nih saya mau menanyakan bahwa Bapak sudah lama nggak tinggal di wilayah ini Pak? Kalau boleh tahu terkait dengan sejarah ini, kalau misalkan dibuka sejarah tentang wilayah ini Pak, kenapa disebut Pamoyanan? Barangkali Bapak tahu. Jadi Pak, dulu itu Pamoyanan ini tempat berjemurnya badak putih. Yeah. Berjemur itu bahasa Sunda, bahasa Sunda sini tuh moyan Bu. Oh, Pak. ya, nggak apa-apa, panggil aja Pak Bu juga boleh, terserah Bapak ya, yang nyaman aja Pak. Jadi tempat berjemur itu Pamoyanan Pak. Jadilah kampung ini dinamai Pamoyanan. Oh begitu ya Pak, menarik ya Pak ya. Terus kalau Bapak tahu nggak sih luas wilayah kampung Pamoyanan ini ada berapa gitu Pak? Ada di data yang diberikan desa? Kisaran 5 km persegi Pak. Kalau di sini kan saya akan mengkaji tentang stunting nih Pak. Batasan wilayahnya itu desa apa aja ya Pak? Perbatasan sih utara perbatasan dengan desa Bojong Herang, selatan dengan desa Sukamaju, barat dengan desa Natra, timur dengan desa Sayang gitu Pak. Baik Pak, kalau perbatasan wilayahnya ada 4 desa tuh ya Pak. Terkait dengan stuntingnya, ditemukan stuntingnya itu di tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu? Dari tahun 2022 Pak. Oh 2022. Secara umum Pak, apakah ada peningkatan kasus dari kasus 2022 sampai 2024 ini Pak? Ada Pak, ada peningkatan. Ada peningkatan. Jadi sekarang terkait nilai dan keyakinan yang Bapak atau di sini ada tidak keyakinan yang menyangkut dengan masalah kesehatan yang bertentangan, misal pada ibu nih tidak boleh makan ikan, terus balita itu tidak boleh makan makanan yang lembut atau encer, seperti itu Pak. Bagaimana nih Bapak, ada tanggapan nggak? Ada Pak, seperti itu. Ada yang kayak seperti Bapak tadi. Oh jadi berarti memang keyakinan di wilayah ini seperti Bapak katakan ya. Terus terkait dengan agama Pak, mungkin di sini mayoritas agamanya tuh masyarakat secara keseluruhan menganut agama apa gitu Pak? Kalau di sini sih kebanyakannya Islam Pak. Oh Islam. Iya. Kalau non Muslim ada Pak?
ada paling seberapa. Selanjutnya nih, kalau untuk kependudukan di sini secara umum berapa jumlah penduduk yang ada di wilayah Pemoyanan ini, Pak? Kalau di sini penduduk ada 476 jiwa, Pak. Banyak juga ya Pak, 476 jiwa ya Pak. Iya. Nah, dari 476 jiwa itu ada beberapa RT Pak? Di sini dari 476 itu ada 15 RT, Pak. Dibagi berapa kakak tuh Pak? Dari 15 RT? Kakak itu 95 kakak. Iya. 95. Jadi dibagi berapa RW Pak dari 95 RT? Kakak? Dibagi 3 RW. Ya. Baik Pak. Jadi di sini nih saya akan membahas tentang stunting Pak. Data keseluruhan balita itu ada berapa Pak di wilayah ini Pak? Di sini tuh ada 70 balita, Pak. Perbandingannya antara laki-laki dan perempuan lebih banyak mana Pak? Perempuan. Nah, tadi kan secara keseluruhan balitanya ada 70 orang ya Pak. Yang teridentifikasi oleh Dinkes terkena penyakit stunting ada berapa balita Pak? Secara ini ada kemarin itu ada 40-an lah. ada 40 ya Iya. Pak. Dari 40 ini ada peningkatan atau penurunan nggak Pak? Ada sih Pak penurunan. Penurunannya itu alhamdulillah ya Pak. Untuk selanjutnya terkait dengan tadi ada 40 balita yang terkena penyakit stunting. Nah, apakah pernah ada balita yang meninggal karena stunting, Pak? Pernah ada. Pernah ada. Terus terkait tentang persepsi masyarakat mengenai penyakit stunting ini, apakah bahaya atau tidak menurut mereka, Pak? Menurut tetangga mungkin? Tidak kayaknya. Tidak ya, alhamdulillah ya. Jadi seperti tidak menyepelekan gitu ya, Pak. Terkait lingkungan fisik, misal untuk ini kan 3 hari ke belakang saya sudah mengobservasi nih Pak yang ada di lingkungan Bapak ternyata rumahnya saling berdempetan. Nah ya mungkin karena penduduknya padat ya Pak, untuk kebersihannya terjaga nggak sih Pak? Kalau kebersihan di sini terjaga Pak. Masih ada ya masyarakat yang buang sampah sembarangan gitu Pak? Kalau itu masih Bu, Pak. Kalau untuk pencahayaan di lingkungan, apakah tersorot sinar matahari tiap rumah Pak? Iya tersorot. Untuk airnya berasal dari mana Pak? Kalau air ada yang menggunakan PDAM, ada juga yang menggunakan air sumur gitu. Apakah ada keluhan nih mengenai keberadaan air? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Terus untuk jamban nih WC, apakah sudah permanen? Kalau WC ya sudah permanen, rata-rata sudah punya WC di rumahnya masing-masing. Kalau terkait dengan pelayanan kesehatan nih Pak, pelayanan sosial di sini jika ada masyarakat yang sakit suka berobat kemana Pak? Mereka kalau suka berobat ke puskesmas. Sini dekat. Alhamdulillah ya, ada beberapa fasilitas kesehatan di sini. Ada bidan nggak Pak? Ada. Ada bidan, ada klinik dokter Pak? Ada. Baik, ada. Kalau puskesmas nih yang terdekat ada berapa nih Pak? Ada satu kalau di sini. Oh, ada satu. Iya. Berarti ke rumah sakit juga, apakah ada rumah sakit yang terjangkau Pak di sini? Ada. Terjangkau. Baik Pak. Bapak terkait dengan posyandu nih di sini, apakah ada posyandu yang aktif memberikan pelayanan Pak yang dikelola bidan sama Bidkes? Ada Pak. Ada. Iya. Baik. Mereka memberikan pelayanan apa aja Pak? Apakah ada untuk pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita mungkin? Ada Pak. Ada ya. Aktif Pak? Aktif. Alhamdulillah. Kalau untuk posyandu atau lansia pencegahan penyakit menular, apakah ada Pak di sini di posyandu? Kalau itu tidak ada. Oh, kalau untuk ibu-ibu PKK dan karang tarunanya, apakah sudah terbentuk Pak? Ada. Ada. Iya. Program kerjanya bagaimana Pak? Kalau apakah lancar? Lancar. Alhamdulillah. Sekarang nih terkait ekonomi Pak. Maaf ya sebelumnya Pak, bertanya terkait ekonomi. Di sini mata pencaharian mayoritas masyarakat itu sebagai apa Pak? Kalau di sini mayoritasnya ke pabrik, buruh pabrik.
kebanyakannya di sini. Oh iya, terkait pendapatannya rata-rata berapa sih Pak masyarakat di sini Pak? Apakah sesuai UMR gitu Pak? Di atas 2 juta ada, pas 2 juta ada. Tapi kebanyakan bagaimana Pak di atas 2 juta? Di atas 2 juta. Kalau misalkan terkait keamanan di sini Pak, apakah program siskamlingnya berjalan, pos rondanya berjalan gitu Pak? Ada Pak. Apakah ada jadwal rutin Pak? Ada. Ada ya. Iya. Kalau diatur secara rutin berarti di sini masyarakat beraktivitas menggunakan apa Pak? Kalau di sini kebanyakan pakai motor. Motor. Iya. Pernah ada Grab gitu Pak, kejadian atau kecelakaan karena menggunakan kendaraan bermotor? Ada. Ada. Iya. Yo, kalau Bapak terkait program kesehatan dari pemerintah nih Pak untuk masyarakat, apakah sudah tersentuh seperti pendataan atau pembuatan BPJS gitu Pak? Sudah ada. Sudah ada ya. Kalau mengenai pencegahan stunting ini sendiri Pak, apakah sudah ada programnya dari Puskesmas Pak? Baru ini Bu, Pak. Kemudian terkait dengan bahasa Pak di sini itu menggunakan bahasa apa sih? Bahasa Indonesia, Sunda daerah kan Pak? Kalau di sini campuran Pak, ada yang Sunda, Indonesia juga ada. Begitu. Kalau saya misal akan melakukan penyuluhan nih Pak, terus saya akan pakai bahasa Indonesia, apakah masyarakatnya akan mengerti dan paham gitu Pak? Karena saya kan belum fasih berbahasa Sunda nih Pak. Paham lah insya Allah Pak. Baik Pak kalau begitu. Kalau misalkan ada informasi mengenai posyandu atau lainnya, bagaimana cara Bapak menyampaikan informasinya ke masyarakat Pak? Saya kalau menginformasikan lewat grup WA. Oh ada grup WA. Oh, kalau semisal ada hal darurat nih Pak, misal kebakaran atau apa selain dari itu diumumkannya lewat WA juga Pak? Enggak, kalau misalnya ada kebakaran, saya kalau itu diumumkan di pengeras suara di masjid. Oh di masjid. Nah sekarang terkait pendidikan nih Pak, rata-rata secara umum kalau boleh tahu di sini masyarakat ikut pendidikan lulusan apa ya Pak? Kalau di sini kebanyakan lulusan SMA. Lulusan SMA. Terus kalau ibu yang memiliki balita apakah SMA juga kebanyakan? Campuran Pak, ada lulusan SMP ataupun SMA gitu. Di sini apakah pernah ada penyuluhan terkait kesehatan ya Pak? Pernah Pak. Ada ya. Seperti apa sih Pak? Contohnya Pak? Kayak penyuluhan tentang hipertensi, DBD gitu. Kalau stunting apa sudah ada Pak? Belum ada. Belum ada. Ya. Baik ya Pak. Terakhir nih Pak, kalau di sini apakah ada rekreasi nggak Pak? Seperti tempat berkumpulnya masyarakat, seperti anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak selalu berkumpul di tempat tersebut gitu Pak? Apakah ada? Ada Pak, seperti di sini ada lapangan badminton itu buat kumpul-kumpul buat nonton, terus ada juga taman juga ada gitu. Alhamdulillah ya bagus ya Pak ya. Nah alhamdulillah nih Pak cukup ya terkait wawancara ini. Sudah banyak yang saya tanyakan ke Bapak juga dan banyak sekali informasi tentang masyarakat wilayah Pemoyanan ini. Saya simpulkan ya Pak bahwa di sini tuh pertama kali ditemukan stunting itu pada tahun 2022. Nah, dan belum ada juga penyuluhan. Dan untuk stunting itu sendiri begitu ya Pak. Yeah. Nah, ini menjadi bekal bagi kami untuk melakukan evaluasi ke depannya. Akan melakukan kegiatan apa terkait tentang stunting ini. Untuk lebih lanjut, saya akan balik lagi ke sini ya Pak untuk meminta data-data secara tertulis terkait nama-nama balita yang terkena stunting ya Pak. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Sedia. Kalau boleh saya datang lagi ke sini ya. Kapan Bu Pak ada waktu? Paling hari Minggu. Mau jam berapa kira-kira Pak? Jam 10-an. Boleh, nanti saya ke sini jam 10. Nah, saya rasa cukup untuk pertemuan saat ini Pak. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.